Selanjutnya adalah kita ada istilah koordinat polar ya. Ini koordinat polar. Koordinat koordinat polar. Nah, polar ini merupakan koordinat dua dimensi ya. Jadi dia nggak bisa kita tambahin ke 3 dimensi. Nanti jadi koordinat yang lain. Jadi polar ini 2 dimensi. Nah, kalau polar, kita akan bandingkan dia dengan kartesius nanti ya. Nah, misalkan ini titik 0,0-nya, titik 0-nya. Misalkan posisi bendanya ada di sini, maka sumbu R-nya dia adalah dari titik 0, bentar ini aja ya. Jadi di koordinat polar nanti ada sumbu R topi dan theta topi ya. Jadi misalkan posisi bendanya ada di sini, maka sumbu R-nya itu dia dari titik pusat, titik 0 ke bendanya ya, tarik garis lurus saja. Ini R topi. Lalu yang satunya theta topi adalah dia pasti tegak lurus dengan R topi ya. Nah, ini merupakan theta topi. Dia pasti tegak lurus ya. Nah, bedanya apa dengan kartesius? Koordinat ini ikut berputar ya. Artinya ketika awalnya bendanya di situ, di A, kalau bendanya sekarang pindah ke sini, H aksen, maka koordinatnya berubah ya. Sekarang dia dari O tegak lurus, tarik garis lurus ke A aksen. Nah, ini merupakan R topi. Lalu theta topinya tinggal yang tegak lurus R topi ya. Let's say atau katakan seperti ini. Nah, ini theta topinya. Ini berarti ini tegak lurus ya. Ini bisa kita hapus. Nah, jadi kalau dia bendanya pindah, sumbunya ikut pindah ya. Nggak seperti di kartesius tadi. Makanya nanti karakteristiknya agak berbeda antara di koordinat kartesius dengan di polar. Nah, sekarang apa hubungan antara kartesius dengan polar? Kita bisa gambar seperti ini ya. Hubungan kartesius dan polar. Oke, sekarang perhatikan, misalkan ada benda di sini, benda di A, A di sini deh. A. Nah, benda ini kan kita bisa tulis posisinya dalam kartesius maupun polar ya. Ini kartesius, 2 dimensi, X, Y. Kalau polarnya berarti tarik yang lurus ke sini, ini R, ini X ya. Y. Nah, maka theta tadi yang tegak lurus ya. Theta topi maksudnya. Theta topi. Nah, nanti ada satu sudut theta ya. Definisinya tuh sudut antara R topi dengan X. Ini theta. Lalu karena tegak lurus, berarti ini 90 min theta.
sorry, itu 90, ini 90 min theta. Lalu yang ini berarti theta juga ya, karena antara R dan theta topi itu tegak lurus, berarti supaya hasilnya 90 derajat, otomatis sudut yang di sini adalah theta juga. Ya, theta. Nah, misalkan ini nggak penting ya yang bagian sini. Misalkan panjang dari titik O ke A itu adalah L ya, L kecil. Maka kita bisa lihat ya bahwa yang pertama L kali R topi. Nah, ini kan sama dengan kalau kita uraikan ya. Kalau kita uraikan menjadi komponen arah X dan Y, berarti jadi L cos theta ini pada arah X ya, berarti I topi. Kalau pada arah Y, L sin theta J topi. Berarti kalau L-nya ini kan bisa kita coret, maka R topi sama dengan cos theta I topi dijumlah dengan sin theta J topi. Nah, jadi R topi dinyatakan dalam Kartesius adalah seperti itu. Sekarang misalkan kita punya vektor sepanjang, di sini kita punya sepanjang L juga, maka L pada theta topi. Nah, kalau kita uraikan ke arah X dan arah Y, dia yang arah X kan menjadi minus ya, minus L sin theta I topi dijumlah dengan pada arah Y, jadi cos L cos theta J topi. Berarti kita dapat theta topi sama dengan minus sin theta I topi. Lalu dijumlah dengan cos theta J topi ya. Nah, jadi itu hubungan antara R topi dan theta topi. Nah, sekarang ada hubungan turunan R topi dan theta topi ya. Yang pertama kita mulai dari turunan R topi terhadap waktu. Ya, jadi dr topi per dt. Nah, ini sama dengan ya, jadi sama dengan d per dt dari cos theta I topi ditambah sin theta J topi seperti ini. Nah, untuk menurunkan yang di dalam kurung karena I topi dan J topi itu tidak berubah, berarti yang berubah hanya cos theta dan sin theta ya. Lalu di sini kita akan pakai aturan rantai ya. Misalkan kita menurunkan d cos theta per dt, maka ini kan sama dengan d cos theta per d theta dikali d theta per dt ya. Nah, turunan dari cos theta terhadap d theta itu seperti turunan cos x ya. Berarti sama dengan minus sin x atau sin theta. Lalu d theta per dt ini kita bisa tulis saja sebagai theta dot ya. Nah, dengan cara yang sama, maka nanti R topi dot sama dengan berarti di sini minus sin theta theta topi ditambah dengan ini I topi ya. Ditambah dengan cos theta
theta dot kali J topi. Nah, kalau kita kumpulkan, ini menjadi theta dot dikalikan minus sin theta theta topi, sin theta I topi dijumlah dengan cos theta J topi. Nah, perhatikan bahwa yang di dalam kurung itu sama dengan theta topi ya. Jadi R topi dot sama dengan theta dot kali theta topi. Nah, jadi hubungan antara turunannya R topi dengan theta topi itu seperti itu ya. Selanjutnya bagaimana kalau kebalikannya? Kita coba analisis turunan dari theta topi terhadap waktu. Jadi turunan theta topi terhadap waktu D theta topi per dt sama dengan D per dt dari min sin theta I topi tambah cos theta J topi ya. Oke, berarti theta topi dot sama dengan, kalau kita turunkan itu menjadi min cos theta topi theta dot I topi dikurangi sin theta dot J topi. Nah, di sini kita bisa keluarkan minus theta dot dikali cos theta I topi dijumlah dengan sin theta J topi. Nah, kalau diperhatikan yang dalam kurung itu sama dengan R topi ya. Berarti kita dapat di sini theta topi dot sama dengan minus theta dot kali R topi. Nah, jadi itu ya cara menghubungkan antara R topi dot dengan theta topi dan theta topi dot dengan R topi. Nanti dia hubungannya sederhana seperti ini saja ya.